Aha! Yo, geng baru tahu siap buat ngebongkar evolusi paling aneh yang terjadi di dapur kita dalam 50 tahun terakhir? Coba lo tanya nyokap atau nenek lo. Zaman dulu, tahun 70-an, 80-an, kalau mau minum, mereka ngapain? Mereka masak air. Mereka ngambil air dari sumur kalau di desa atau dari keran PDAM kalau di kota. Airnya dimasukin ke ceret, dimasak di atas kompor sampai mendidih, melekutuk-melekutuk. Kelar, didinginin, dimasukin ke teko, diminum. Gratis, modal, gas doang. Terus fast forward ke hari ini. Lu lihat di dapur lo, apa yang nangkring di situ? Dispenser dan galon biru raksasa. Di kulkas lo, jejeran botol air mineral dingin. Di tas lo, botol plastik sekali pakai. Kita, generasi sekarang, membeli air. Kita bayar puluh ribu buat sesuatu yang nenek moyang kita dapat hampir gratis. Kenapa? Kenapa kita migrasi massal? Apa kita kemakan marketing? Apa kita manja? Atau jangan-jangan air rebusan zaman dulu emang udah nggak aman lagi? Selamat datang di Baru Tahu, dan hari ini kita bakal bedah tuntas sejarah gila kenapa air mineral AMDK bisa laku keras di Republik Air Rebusan. Siap-siap, spoiler alert, ini bukan cuma soal marketing. Ini adalah evolusi 4 tahap yang gila. Gengsi bule, praktis, ketakutan, lifestyle. Tahap pertama, air mineral sebagai gengsi, era 70-an dan 80-an. Ini baru tahu momen pertama loh. Pas air mineral pertama kali diciptakan secara industrial di Indonesia, kita sebut aja si pelopor yang namanya air dalam bahasa Latin, you know who. Lo pikir dia ngejual ke rumah-rumah, ke rakyat jelata? Salah besar. Target pasar pertama mereka adalah orang bule, ekspatriat, dan hotel bintang 5. Gini ceritanya. Awal 70-an, Indonesia mulai ngebuka diri. Banyak bule, ekspat datang buat kerja di perusahaan minyak dan lain-lain. Para bule ini perutnya manja, mereka nggak biasa dan takut minum air rebusan sumur atau PDAM Indonesia. Mereka takut diare. Si pelopor yang didiriin sama orang Belanda yang kerja di Pertamina, lihat peluang ini. Dia bikin pabrik air bersih dari mata air gunung, dimasukin ke botol kaca kayak botol soda yang premium. Hasilnya, minum air mineral kemasan di tahun 70-an 80-an itu adalah single status. Itu minumannya orang kaya, orang kota, dan minumannya bule. Kalau lo orang lokal minum itu, lo dianggap keren, modern, kebule-bulean. Harganya mahal banget. Rakyat biasa, ya lanjut ngerebus. Tahap kedua, revolusi galon, era awal 90-an. Oke, bisnis botol kaca sukses di hotel dan ekspat. Tapi gimana cara masuk ke perkantoran dan rumah tangga? Masa mengirim botol kaca 1000 biji? Nggak praktis. Disinilah baru tahu momen kedua lo. Penemuan paling jenius, galon plus dispenser. Ini game changer. Tiba-tiba air bersih premium yang tadinya cuma di hotel bisa nangkring di pojok kantor lo. Nggak perlu nyolok kompor di pantry kantor. Nggak perlu nunggu air adem. Lo tinggal tekan keran biru, air dingin, keran merah, air panas buat kopi. Praktis, efisien, modern. Dari kantor, tren ini nular ke rumah-rumah orang kaya. Masa di kantor pakai dispenser, di rumah ngerebus? Malu ah. Tapi harganya masih premium. Rakyat biasa ya masih setia sama ceret. Tahap ketiga, The Great Scare atau ketakutan massal, era akhir 90-an 2000-an. Ini dia titik baliknya. Ini yang bikin AMDK meledak di mass market. Satu kata, ketakutan. Ini baru tahu momen ketiga loh. Di era 90-an 2000-an Indonesia urbanisasinya gila-gilaan. Kota makin padat, kampung makin sumpek. Apa yang terjadi kalau kota makin padat? 1. Sumur tercemar. Jarak antara sumur air bersih sama septic tank, WC, makin deket. Cuma dipisah tembok. Air dari septic tank penuh bakteri E. coli merembes ke air sumur. 2. PDAM tercemar. Pipa-pipa PDAM di bawah tanah makin tua, karatan, dan bocor halus. Seperti yang udah kita bahas, air got penuh E. coli kesedot masuk ke pipa air yang bersih. Media mulai ngegoreng isu ini. Berita soal air Jakarta tercemar E. coli di mana-mana. Orang-orang jadi parno. Pasti lo pikir, kan bisa direbus. Rebus kan membunuh kuman. Bener, merebus 100% membunuh kuman dan bakteri E. coli. Tapi, dan ini tapi yang jadi jualan si AMDK, rebus tidak menghilangkan polusi kimia.
rebus nggak ngebuang pestisida dari sawah, rebus nggak ngebuang logam berat, timah hitam atau timbal dari pipa tua yang berkarat. Lo rebus air yang ada karatnya, ya lo minum teh karat. Orang-orang makin panik. Di saat yang sama, harga galon makin murah karena pemainnya makin banyak, persaingan ketat. Terjadilah migrasi massal. Rakyat yang tadinya ngerebus, mikir, daripada gue minum air rebusan yang mungkin ada E. coli atau timbalnya, mending gue bayar dikit buat beli galon yang katanya langsung dari mata air pegunungan. Galon pun jadi solusi keamanan. Tahap keempat, lifestyle dan brand war, era 2010-an sampai sekarang. Kalau galon itu kebutuhan keamanan, botol plastik 600 ml, 1500 ml itu lifestyle, era on the go. Orang kerja, olahraga, traveling, kita butuh air yang praktis, gampang dibawa, abis minum, buang. Botol plastik jadi jawabannya. Terus muncullah perang marketing gila-gilaan. Si pelupor, Aqua versus si penantang, Le Mineral. Ada manis-manisnya, terlindungi. Marketing ini menghajar otak kita tiap hari. Mereka ngunci persepsi di kepala kita. Beli sama dengan sehat, murni, pegunungan, segar. Rebus sama dengan kuno, riskan, berbahaya. Dan kita pun jadi bangsa pembeli air. Gimana? Bro baru tahu kan?